sempat kita dengar juga ada salah satu saksi yang sebelah counter itu yang warung kalau nggak salah namanya Bu Dewi, sempat dalam satu channel YouTube menyampaikan dengan gamblang bahwa ada yang masuk itu Arigi dan lain-lain segala. Setelah diperiksa di Polda, yang kami dapat info bahwa ibu ini malah tidak mengetahui siapa yang masuk itu Arigi atau bukan, gitu loh. Tapi dia hanya mendengar suara rolling door terbuka. Saya sebagai pimpinan kantor ATS Law Firm, saya juga yang menjadi ketua tim dari tim hukum yang saat ini kita menerima 3 kuasa secara langsung. Yang pertama Danu, Muhammad Ramdanu, terus keluarga dari almarhumah Ibu Tuti. Di sini ada Wayeti, Waida, Walilis gitu sekeluarga. Dan juga kita baru mendapat kuasa dari Dedi. Jadi Dedi ini adalah salah satu bendahara yayasan yang lagi hari-hari selalu di BAP dan diperiksa untuk dimintai keterangannya gitu Mbak. Ya, dari awal nawaitu kita adalah membantu dengan ikhlas gitu ya. Kita dari awal sudah komit bahwa ini kasus karena menurut pada saat kami diinfo dahulu ada Danu, ada Yoris yang datang ke kantor kita gitu ya. Kami juga coba untuk menelusuri tentang kasus ini, dan menurut kami pembunuhan ini adalah pembunuhan yang sangat tragis, yang sangat keji, sehingga kami terpanggil juga untuk membantu. Pada saat datang Danu dan Yoris gitu ya, kami melihat dalam situasi kejadian Yoris yang sangat tertekan dengan meninggalnya anggota keluarganya gitu kan. Danu juga kami lihat memang dari strata sosial dan ekonomi juga sangat di bawah rata-rata, sehingga kami memutuskan untuk membantu dengan ikhlas, tidak dipungut biaya, dan kami spiritnya adalah ingin membantu keluarga untuk bisa menuntaskan kasus pembunuhan di Rajapati ini gitu Mbak. Apalagi buang puntung rokok gitu loh. Dan perlu teman-teman dari Monogram pahami bahwa Danu itu orang yang pertama kali sama Pak Yosep datang ke TKP. Terus Danu itu orang yang paling dulu pulang pada saat kejadian itu dari TKP. Jadi Danu itu pulang sekitar habis subuh, azan subuh itu. 2 kali Danu izin sama tersangka Y, tetapi izin yang pertama tidak diizinkan, malah Danu diminta untuk membersihkan bercak-bercak darah menggunakan ember biru yang kita sama-sama ketahui itu juga sudah disita oleh kepolisian. Dan setelah selesai azan, Danu baru izin, dan izin yang kedua baru diberikan. Nah, pada saat Danu pulang, di rumah itu masih ada para tersangka yang lain gitu. Kita nggak pernah tahu nih, karena sejak awal kami menduga bahwa kasus pembunuhan ini adalah pembunuhan yang sangat direncanakan. Kedua, kami menduga sejak awal bahwa Danu ini, apabila kasus ini berhasil rencananya, maka kasus ini tidak akan terungkap. Tapi bila kasus ini mulai terungkap, maka Danu akan dijadikan semacam tumbal lah gitu loh, karena semua sudah direkayasa seakan-akan hanya Danu di sana gitu Mbak. Gini, Danu itu tanggal 16 Oktober datang ke Polda menyerahkan diri dan memberi pengakuan bahwa Danu adalah bagian dari pelaku pada saat insiden pembunuhan. Sehingga pada saat itu Danu langsung diambil keterangan oleh penyidik, dan itu dari jam 10 pagi sampai jam 1 malam kalau nggak salah proses pemeriksaannya Mbak. Dan lagi-lagi polisi itu kan jauh lebih hebat dari kita. Mereka punya bukti, mereka punya keterangan saksi, mereka punya bukti-bukti lengkap. Dan apabila Danu dinyatakan berbohong, ya sebetulnya sebelum pengacaranya tersangka-tersangka lain itu menyampaikan Danu berbohong, ya Danu sudah tidak akan diterima dong keterangannya di Polda Jawa Barat gitu loh, maksud saya Mbak. Tetapi faktanya Danu diterima sesuai, karena pada malam itu kami juga menyaksikan gitu ya, semua barang bukti dibawa ke ruangan saat Danu diperiksa gitu loh. Semua BAP keterangan saksi disesuaikan semua, sehingga kita nggak tahu, kita baru tahu paginya bahwa jam 4 lebih itu kalau nggak salah ada penjemputan paksa para tersangka yang lain gitu. Artinya penetapan tersangka, keterangan Danu yang disesuaikan, yang diperiksa dulu lalu disesuaikan, itu menurut saya ya sudah tepat lah. Nggak mungkin kepolisian ini gegabah untuk
menetapkan tersangka seseorang tanpa ada bukti-bukti pendukung gitu loh. Jadi saya berkeyakinan bahwa keterangan Danu, apa yang dia katakan, diakui dan dia alami itu benar-benar sesuai sama fakta. Nggak ada keuntungan yang didapat oleh Danu di sini. Nggak ada yang bayar Danu, nggak ada keuntungan, malah dia sejak awal sudah ditahan. Sejak awal dia sebagai tersangka. Siapa yang mau jadi tersangka? Kan nggak ada gitu. Jadi dengan Danu datang tanggal 16 Oktober ini benar-benar merupakan kesadaran dirinya, kegundahan yang selama ini dia tahan, ketakutan yang selama ini dia tahan, tetapi setelah keluarganya memaafkan, keluarganya mengikhlaskan, dan keluarganya minta Danu untuk menyerahkan diri gitu ya. Kan Danu menyerahkan diri juga banyak yang sedih dong, ibunya sedih, keluarga sedih, karena akan lama untuk bertemu dengan Danu gitu loh. Sehingga semua ini, konsekuensi ini, dampak ini harus mereka telan, mereka terima, harus diikhlaskan oleh Danu untuk Danu berani maju ke Polda Jawa Barat menyerahkan diri. Jadi menurut saya kesaksian itu adalah kesaksian yang sebenar-benarnya, dan terserah dari pihak tersangka yang lain menyatakan bohong, ya kita serahkan semua kepada penyidik kepolisian Polda Jawa Barat gitu Mbak. Ya, tetapi malah dengan kesaksian mereka seperti ini, kami menduga jangan-jangan saksi ini adalah bagian atau turut melakukan, walaupun porsinya, tugasnya itu masing-masing gitu ya. Sehingga saya bisa semakin mereka mengajukan diri, semakin mereka mengklaim bahwa dari 24 jam waktu mereka bersama Arigi ya, saya yakin, saya duga saksi ini malah menurut saya saksi yang perlu kita pertanyakan gitu ya. Untuk itu setelah ramai di media juga kami sempat komunikasi dengan penyidik, ya kami mohon saksi ini benar-benar diperiksa gitu loh, karena pernyataan mereka hanya mereka yang tahu. Kecuali ada saksi lain nih, mereka bertiga dalam satu konter itu ada orang yang di depannya melihat, oh iya benar ada mereka bertiga misalnya. Ini kan nggak ada. Ini hanya mereka berdua menyatakan bahwa yang satu nggak tidur, yang satu tidur, si Arigi begitu dan lain-lain. Sempat kita dengar juga ada salah satu saksi yang sebelah konter itu, yang warung kalau nggak salah namanya Bu Dewi, sempat dalam satu channel YouTube menyampaikan dengan gamblang bahwa ada yang masuk itu Arigi dan lain-lain segala. Setelah diperiksa di Polda, yang kami dapat info bahwa ibu ini malah tidak mengetahui siapa yang masuk itu Arigi atau bukan gitu loh. Tapi dia hanya mendengar suara rolling door terbuka, dan itu jamnya beda gitu loh. Yang disampaikan dalam satu channel YouTube itu jam 11-an, yang kita dapat info bahwa jam 9 itu sudah mendengar bahwa ada rolling door terbuka. Nah, kesesuaian jam walaupun beda situasi ya, tetapi menurut saya persesuaian jam ini menjadi perlu kita analisa gitu loh. Versinya sebelah bahwa tersangka A keluar jam 9,